Yang keras Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mepet lagi ya. Mohon bertanya, untuk kulit korban kita kan nggak bisa, kulit sapinya kita kan tidak bisa membagi, terus kita berikan seseorang sebagai hadiah, bolehkah Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada yang bertanya, ya saya bertanya. Allah dalam memberikan perintah kadang-kadang melalui wahyu, dan wahyu itu melalui mimpi, ada yang melalui mimpi. Yang terjadi adalah sebagai manusia yang penuh dosa ini, bagaimana membedakan mimpi itu dari Allah, mimpi itu dari setan, dan mimpi itu dari sebuah reproduksi kegiatan di siang hari. Kadang-kadang saya katakan gitu, saya pernah mimpi menerima uang 300 juta setelah bangun hilang uang. Nah, itu membedakan mimpi-mimpi yang bermanfaat dan tidak bermanfaat itu sulit sekali. Oleh sebab itu kami membutuhkan pencerahan bagaimana mimpi itu. Kalau orang Jawa ada jam-jam tertentu, ya, saya orang Jawa tapi tidak mempelajari kejawen. Ya, lebih banyak baca Quran sehingga tidak mampu memahami menafsirkan mimpi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau berkorban pakai uang negara, Pak? Berkorban Uang negara. Uang negara, Pak. uang negara. Iya. Kan presiden punya dana operasional dengan alasan bansos misalnya, ini untuk kesejahteraan sosial. Jelaskan itu uang negara, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat. Terima kasih waktu ini diberikan. Saya mau bertanya berhubungan dengan kurban, sejarah kurban, yaitu tadi disampaikan baik dari Nabi Adam, periode awal, generasi awal sampai ke Nabi Ibrahim. Ada yang saya pertanyakan, memang saya benar-benar menanya ini. Nah, kejadian kurban ketika Habil dan Kabil itu yang diterima adalah kurbannya si Habil. Artinya si Kabil protes, sehingga singkat cerita si Kabil membunuh si Habil sehingga dia bisa mengawini si Iklimah. Itu si Habil meninggal. Kita kurang banyak tahu anak-anak Adam generasi awal siapa-siapa saja, tapi yang kita tahu si Habil dan si Kabil. Nah, pertanyaan saya ini, generasi Kabil ini yang saya tahu melarikan si Iklimah, dilarikan tanpa si izin Nabi Adam. Kemana perginya saya nggak tahu, saya hanya tahu begitu pernah saya baca sekelumit gitu. Nah, mereka ini berkembang biak ini, si Kabil dan si Iklimah ini berkembang. Pertanyaan saya, apakah generasinya itu sampai ke sekarang, ke generasi kita ini atau tidak? Atau dipotong Allah tengah jalan mati semua, atau sampai ke kita? Karena kalau kita sejarah itu si Kabil ini kan ada kurang positifnya, karena dia menantang ayahnya, yaitu Nabi kita, kakek kita, Nabi Adam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu Pak Baitullah. Terima kasih Pak Ebda. Terima kasih Pak Ebda. Ini degriuknya. Loh, ini yang syukuran itu Pak Bambang. Pak Bambang loh. Ini dari Pak Bambang loh Pak. Degriuknya nih. Ini Pak Bambang itu syukuran cucunya diterima di Undip Fakultas Ekonomi. Alhamdulillah. Maka dari itu tadi ada syukuran degriuk ini. Saya yang masak. Baik Pak, jadi tadi Pak Sarbun menyampaikan bahwa pada saat menyembelih itu menyaksikan Pak ya. Tapi nek seperti Pak Amar ini beliau itu korbannya itu di sana di BSD Jawa Barat Jakarta ya. Dan beliau di sini menyaksikannya via online, artinya lewat video itu boleh apa enggak gitu Pak. Matur Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan kita
bukan saya, bukan wali, bukan nabi, malah manusia biasa. Tapi ternyata dulu tahun 82 atau 83 saya bermimpi berturut-turut hari Rabu dan hari Kamis. Hari ini setelah Nabi Muhammad ini memang dikorbankan, sudah mimpi saya tapi nggak ketemu sadar pas suaranya, dan untung saja dulu saya mau korban tidak jadi, sudah ada yang tutup hewan namanya kambing. Itu bermalam malam Rabu dan malam Kamis sekitarnya jam 2, jam setengah 2 atau jam 2. Jadi pemikiran saya ini memang apa mimpi palsu atau mimpi betul-betul itu Pak Haji? Nah itu Pak, sudah kemudian pertanyaan saya cuma mau mimpi. Saya orang manusia biasa. Ini tapi saya mendengar naik bercerita. Ya, weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di off dulu ya, kita dengarkan jawabannya dari Pak Ustadz. Monggo Pak Ustadz. Matur nuwun Bapak Ibu. Yang pertama tadi dari Ibu, kulit sulit untuk membagikan sehingga dihadiahkan. Ngaten nggih? Gitu. Ya justru dianjurkan seperti itu. Jadi maksudnya jangan sampai kulit atau bagian apapun yang itu masih bisa dimanfaatkan atau dikonsumsi ini dijual atau oleh amil itu dipack gitu, bahasanya, atau dipack atau apa. Nah, karena semuanya itu harus ditasarufkan. Nah, menjadi 3 bagian tadi itu. Nah, kalau tadi saya contohkan misalnya kebetulan kulit itu akan digunakan misalnya untuk beduk, nah misalnya untuk beduk, maka harus caranya harus diupayakan supaya jangan sampai melanggar ketentuan syariat tadi. Caranya apa? Ya kulit tadi ditasarufkan dulu, diberikan kepada siapa yang berhak. Nah, dari 3 kelompok tadi, fakir, miskin, atau mungkin shahibul korban. Nah kemudian kita minta kepada yang mendapatkan kulit itu, kalau ini tentu menjadi hak sepenuhnya orang yang menerima itu. Nah, apakah boleh diminta secara sukarela kemudian untuk digunakan beduk misalnya seperti itu, kebetulan kulitnya diberikan kepada shahibul korban gitu. Nah kemudian kita minta boleh tidak? Kalau boleh, ya alhamdulillah, dan ini sudah tidak melanggar dari ketentuan syariat tadi. Nah, Ya. Kalau tidak boleh, kemudian dibeli, boleh enggak? Nah, kalau boleh dibeli diberikan, ya sudah selesai, tidak ada masalah. Jadi justru kulit ini boleh dihadiahkan itu, atau sebaiknya tadi dibagikan, ditasarufkan. Jangan sampai dijual untuk menutup biaya operasional misalnya, atau untuk dipack oleh yang menyembelih atau amil. Misalnya kebetulan kita Masjid Istiqomah ini ada amil yang nanti akan menerima titipan atau menerima amanah untuk penyembelihan dan penyaluran hewan kurban. Kemudian iki kulitnya nggo dandani beduk wae, beduknya wis jebol. Nah ini harus amil hati-hati. Ini yang pertama. Kalau untuk mimpi mungkin nanti Pak Bambang yang pakar mimpi ini. Berkorban pakai uang negara. Nah ini kita husnudon aja Pak, karena presiden atau pejabat pemimpin, gubernur, bupati, menteri itu punya biaya operasional. Kalau biaya operasionalnya itu sudah menjadi haknya, dan biasanya biaya operasional itu fleksibel penggunaannya, kebetulan kemudian digunakan untuk berkorban, nah menurut saya mungkin tidak masalah. Nah menurut saya. Tetapi kalau ini tidak ada pemahaman seperti itu, jadi dia merasa bahwa salah satu penggunaan biaya operasional itu adalah untuk korban, masuk di sana itu dalam uraian anggaran, maka itu pelaksanaan dari anggaran, bukan berkorban.
Tetapi kalau anggaran itu menjadi anggaran operasional pemimpin itu sudah menjadi melekat dan kebetulan ini kebetulan korban, maka dia operasional untuk kegiatannya kebetulan ini Idul Adha saya mau berkorban, nah kita husnudon. Nanti yang dapat pahala negara ya Pak, yang dapat pahala negara ya. Ya, biaya operasional kan mirip seperti gaji Pak. Mirip seperti gaji. Jadi dia melakukan perjalanan kemana atau melakukan kegiatan apa. Ini maka saya tadi mengajak kita untuk husnudon, berprasangka baik, bahwa biaya operasional tadi sudah melekat seolah-olah sudah menjadi ya gaji lah, pendapatan dari pejabat itu yang kebetulan pada saat itu digunakan untuk berkorban. Tetapi kalau itu dalam anggaran di sana masuknya bansos, nah itu pelaksanaan dari anggaran, pelaksanaan dari program pemerintah, itu bukan berkorban. Jadi, kalau iuran anak sekolah tadi kita sudah lihat kambing untuk berapa, unta untuk berapa orang, sapi untuk berapa orang, itu kan jelas. Nah, sehingga untuk anak sekolah itu sifatnya sebenarnya hanya latihan, proses pembelajaran Pak. Jadi hanya untuk edukasi, pendidikan, pembelajaran, memberi pengalaman belajar yang bermakna kepada anak-anak, bagaimana berkorban, apa hikmah dari berkorban dan lain-lain gitu. Kalau secara syariat ya bukan berkorban, tapi latihan atau belajar untuk berkorban. Tadi korban dianjurkan untuk disaksikan. Kita melihat menyaksikan penyembelihannya. Ya, ini anjuran, Pak. Anjuran. Jadi kalau tidak memungkinkan, kita ada kesibukan atau kebetulan aktivitas yang lain, atau kebetulan kita korbannya di tempat yang jauh, tidak bisa menyaksikan, tidak membatalkan korbannya. Gitu. Tetapi karena anjuran, apalagi sekarang dengan teknologi mungkin tidak ada masalah. Ya, kebetulan ada amilnya kita kenal, ketika proses penyembelihan itu video call, ikut menyaksikan, ya alhamdulillah. Ya, kita ini berikhtiar sebagai bentuk pelaksanaan anjuran, kita dianjurkan untuk melihat, menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Kemudian tadi Habil, wah ini harus baca tentang sejarah ini ya, riwayat. Ini riwayat Nabi Musa, anaknya berapa, kemana, turunannya apa, dan seterusnya. Kalau sampai sekarang ini kan mungkin kita kekhawatiran, oh jojo ame dewi ini turunannya mobil. Ini ada semacam itu Pak ya. Ya. Tapi mungkin tidak usah terlalu khawatir ya. Berpengertian kita itu jojo jadi koyong ini manusia ini karena turunan mobil gitu. Apalagi di era masyarakat modern ini campur aduk keturunan ya. Itu contohnya misalnya sekarang ada teknologi untuk mendeteksi dia itu gennya keturunannya condong ke berapa. Pernah dicoba Naswa Shihab, setahu kita kan Naswa Shihab itu putrane Pak Quraish Shihab. Dari nama bentuk fisiknya dia itu keturunan Arab. Ketika dicek dengan alat teknologi mendeteksi itu, dia itu yang paling banyak malah Cina Pak. Nah, ini malah Cina. Ya kenapa? Karena kawin silang ini, wah kita sudah manusia sekian masa ya, sekian generasi ya, ini kita tentu akan sangat sulit untuk bisa menelusuri itu. Sehingga kita tadi bahkan dari hikmah riwayat Habil dan Habil tadi itu untuk memberikan, mengingatkan kepada kita bahwa kita berkorban itu yang diutamakan adalah keikhlasannya, ya, keikhlasannya, bukan dia turunan siapa, bahkan begitu bisa kajiannya ada seperti itu. Ini untuk menyemangati kita jangan nasab kita itu baik, tapi kalau dalam kita
menjalani kehidupan ini tidak baik, itu tidak lebih berharga daripada nasabnya tidak baik, orang sudah gitu ya, tetapi perilaku kehidupannya sehari-hari dia penuh dengan ketakwaan, itu lebih dihargai Allah daripada nasabnya baik tetapi kesehariannya tidak baik. Kita tidak usah khawatir seperti itu. Yang berikutnya tadi, terima kasih Prof tadi meluruskan mungkin maksud saya tadi kalau pandangan mata kita, matahari itu terbitnya bukan, tadi kebenaran nggak sama seperti ini Pak? Ya, terbitnya dari timur, sedangkan kalau bulan dari jadi ini masalah falak astronomi ya, yang mana ini hanya untuk refleksi kita supaya kita bijak memahami perbedaan-perbedaan yang sedang kita hadapi. Mungkin Bapak Ibu ya, besok sudah ada saudara kita yang melaksanakan sholat Id karena mengikuti di Saudi, di Mekah. Nah, di Mekah. Padahal kalau menurut hitungan bulan di tempat kita besok itu masih tanggal 9. Maka jumhur ulama untuk menetapkan puasa Tarwiyah, Arafah itu bukan mengarah ke tempat Tarwiyah, Arafah, Mina, Arafah di Arab Saudi sana, tetapi mengacu pada tanggal. Sehingga kalau hari ini dan besok yang sudah berniat untuk berpuasa itu mantep saja, tidak ada masalah. Walaupun besok sudah ada teman kita yang merayakan Idul Adha. Tadi hanya harapan dari saya pribadi dan mungkin juga banyak saudara-saudara kita umat Islam yang menginginkan ada kesepakatan penanggalan Hijriah secara global, batas penanggalannya mana sehingga kompak sedunia ini. Seperti tanggal Masehi itu kan tidak ada perbedaan itu. Kalau perbedaan kan memang letak saja. Gitu. Ini kadang-kadang kalau kita penanggalan Hijriah di satu tempat yang sama saja penanggalannya berbeda. Nah ini untuk menyikapi ini kita bijak. Oke, cukup. Matur Pak Ustaz Sabu yang telah mengisi acara pagi hari ini, dan puas tidak puas, lego tidak lego, karena waktu juga harus memisahkan kita dan kita akan berjumpa dari Sabtu yang akan datang. Namun maaf, Bapak Ibu yang online juga ya, puas tidak puas ya Bapak Ibu, kita harus memahami, memaklumi karena waktu terbatas. Dari Pak Hartoyo mungkin, Prof Eko yang saya dari LIPI, dari BRIN ya. Dari BRIN kan bicara masalah penelitian mendasar ya, Prof Eko ya. Nanti dijawab di kampus ya. Masalah matahari terbit dari timur, bulan dari barat, nanti Prof Eko yang paham itu. Kita juga nggak perlu paham. Untuk yang mimpi-mimpi bahkan tadi dijawab oleh mimpinya Pak Kiai Budiman bahwa kalau kita membedakan mimpi yang baik dan buruk dari Allah dan setan, itu sebenarnya perkataan iman kita adalah kembali pada surat As-Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad ahman zakah wa qad khaba man dasah. Itu pegangan kita. Nabi itu mimpinya ilham Allah semuanya. Nggak ada ilham itu datang dari setan. Tapi kalau kita manusia biasa ini bisa jadi ilham itu dari setan. Cuma kalau kita sudah biasa ngaji seperti ini, biasa bermajelis, baca Quran ya, sangat sulit hati kita terpaut dengan hal yang maksiat, insya Allah ilhamnya pasti baik. Tapi orang yang tiap pagi tidak bangun subuh, tidak pernah baca Quran, tidak pernah sedekah, orang mabuk, orang apa ya, main, maka ilhamnya bukan dari Allah, pasti dari setan. Ya, maka dia gampang membunuh, gampang maksiat, gampang berbuat kurang baik kepada manusia. Itu saja yang membedakan. Maka insya Allah kita mimpinya mimpi dari Allah semuanya, karena kita ahli ibadah. Amin Allahumma. Barangkali itu yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini.
untuk yang online semoga bisa menerima dan kita akan coba lagi. Untuk Sabtu depan kita masih meneruskan tafsir ya, tafsir agar kita selesai di surat Al-Baqarah belum selesai ya, kita akan selesaikan pekan depan dan seterusnya. Dalam yang ketiga, mari sama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis supaya masih tidak sia-sia ilmu yang bermanfaat untuk puli-puli amal kita sanggup ke hadirat Allah Subhanallah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.